Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuma di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu, guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Sebelumnya bro, yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas badut bursa. Nah, kali ini kita akan curhat-curhat aja guys, atau ngobrol-ngobrol santuy gitu ya, tentang badut bursa. Nah, di bursa saham itu atau di IHSG itu ada beberapa tipe orang. Yang pertama adalah investor saham di bursa efek. Jadi investor saham. Terus yang kedua adalah trader saham. Trader saham di bursa efek. Nah, terus selanjutnya adalah mungkin ada namanya swing trader di saham. Swing trader saham di bursa efek. Jadi ada 3 ya. Investor, swing trader, dan trader atau scalper. Seperti itu guys ya. Terus ada golongan yang keempat, yaitu badut saham bursa. Ya, badut bursa guys. Nah, badut bursa tuh kayak gini guys. Nah, saya akan ngasih ya ciri-ciri badut bursa, tapi saya nggak mencoba untuk menyindir siapapun, saya nggak mencoba untuk menyindir seseorang atau sekelompok orang, nggak. Ini murni hanya konten aja guys, murni hanya curhatan saya aja gitu ya. Nah, ciri-ciri badut bursa seperti ini guys, ciri badut bursa. Badut bursa itu biasanya beli di atas sukanya. Nah, dia itu kalau ada sesuatu hal yang lagi rame. Contohnya misalnya, kita lihat aja guys, ya sebelum kita bahas badut bursa, saya akan ngasih sebuah fakta. Nah, fakta tuh kayak gini guys. Saham-saham yang berfundamental bagus, Mas bisa catat di sini ya. Banyak lah, ciri-cirinya apa nih saham yang berfundamental bagus nih, biar paham dulu. Nah, ciri-ciri saham yang berfundamental bagus itu adalah equities-nya itu terus naik, atau equity atau ekuitas. Nah, itu terus naik. Ekuitas itu namanya modal usaha guys. Modal perusahaan tersebut itu terus naik. Nah, contohnya ya Telkom ya, cari aja saham-saham yang ekuitasnya dari tahun ke tahun naik. Nah, ini kan dari tahun ke tahun naik, teman-teman. Nah, itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, tentu aja di profitnya itu cenderung naik ya, walaupun kadang-kadang tahun ini turun, besok naik. Tapi kalau kita bandingkan itu ya grafiknya naik, walaupun ada namanya tadinya misalnya 1T jadi 800 miliar, tapi naik lagi jadi 1,2 T. Terus besoknya lagi naik jadi 1,5, terus turun lagi jadi 1,3, terus naik lagi jadi 1,7. Nah, kalau seperti itu bagus. Ya, walaupun ada yang turun, tapi kenaikan di tahun berikutnya naik lebih tinggi daripada 2 tahun yang lalu. Nah, itu ciri-ciri yang bagus. Nah, tapi alangkah bagusnya adalah ciri-ciri perusahaan yang bagus tuh ya profitnya naik terus. Seperti itu guys ya, itu yang bagus. Nah, terus selain profit naik terus, tentu aja yaitu dari PBV-nya itu yang tetap aja, atau justru malah turun. Ekuitasnya naik, profitnya naik, PBV-nya tetap, itu bagus. Kalau turun, lebih bagus lagi. Seperti itu guys ya, jadi dia lebih murah, kan posisinya seperti itu. Terus pair-nya stabil, ya kalau bisa sih pair-nya kecil, seperti itu. Dan ROE-nya juga stabil, teman-teman. Nah, kita setahun kan, nah ini kan stabil.
Seperti itu guys. Jadi ada banyak lah perusahaan dengan ciri-ciri fundamental bagus kayak gini ya. Misalnya Telkom, Astra, Big Bank, ya Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu guys ya. Terus kalau yang lain itu contohnya misalnya ada namanya INDF. Terus ya saham-saham yang sering bagi dividen yang lumayan gede. Nah itu biasanya fundamentalnya tuh bagus. Nah, badut bursa tuh seperti ini. Dia beli saham dengan fundamental bagus saat rame. Nah contoh nih, namanya di saham itu namanya ada saham yang berfundamental bagus ya. Saya bilang saya nggak bahas saham gorengan. Kalau saham gorengan kan sampai 50 kadang berhenti gitu ya. Nah kalau saham yang berfundamental bagus itu kalau turun dia naik lagi. Kayak ya contoh Telkom, Astra, INDF. Nih INDF tuh yang paling enak nih. INDF nih. Nah seperti ini. Nah kalau dia turun naik lagi teman-teman. Contoh ini udah berkali-kali lah. Mungkin teman-teman bilang, oh INDF lagi hancur harganya. Nah justru malah ini kesempatan. Lihat fundamentalnya bagus nggak? Bagus, profitnya naik, pernya murah, malah naik profitnya. Tapi sahamnya turun, nah itu berarti kesempatan. Kesempatan buat buy, seperti itu. Nah kalau badut bursa itu seperti ini. Naik sahamnya, udah naik di atas, ini rame biasanya guys. Saham-saham yang berfundamental bagus, terus dia lagi di pucuk, lagi di bukitnya, kayak gini guys. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Biasanya berita rame, misalnya kemungkinan profitnya naik atau berita-berita positif yang rame. Biasanya kayak gitu. Nah kalau badut bursa malah belinya di situ. Saat sahamnya udah naik, ada berita-berita positif yang bertebaran gitu ya, pom-pom namanya. Nah malah beli di atas. Terus sahamnya turun. Ada berita negatif dong. Pas waktu di bawah pasti beritanya negatif. Contoh nih, sekarang kayak Telkom ada berita negatif karena Starlink masuk. Terus Astra turun dari 7.000 ke 5.000, bahkan sekarang 4.000-an ya. Itu ada karena BYD. Ya gitu guys, berita negatifnya. Tapi kalau saat mereka di atas, pasti beritanya positif. Kayak gitu guys. Nah kalau badut bursa belinya pas di atas, pas banyak berita positif, beli. Nah pas waktu berita negatif di sini mereka CL di bawah. CL. Nah nanti habis CL naik. Kan namanya saham kan ada gelombangnya, bukit dan lembah. Nggak akan bentuk lembah terus turun terus sampai habis, nggak bakal guys. Kayak INDF, Astra, Telkom itu nggak akan turun terus tuh, nggak akan, mustahil guys. Nggak akan turun terus tuh mereka. Misalnya Telkom turun terus sampai 50, mustahil, nggak mungkin. Bisa dibilang 100% nggak mungkin. Turun terus sampai 50, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tetap aja nanti ada naiknya. Seperti itu guys. Jadi kalau teman-teman mau pensiun jadi badut bursa, jangan beli di atas-atas. Kalau udah di atas ya udah, biarin. Nah kalau diskon, beli. Waktu di lembah-lembah kayak gini beli. Ini sentimen negatif semua nih di sini nih. Wow, ini di sini fair semua, fear lah. Ketakutan melanda lah waktu di sini nih. Nih di sini nih, di sini. Dan sekarang ketakutan melanda. Nah kalau saat seperti itu, kalau fundamental nggak ada masalah ya cicil beli. Nah nanti saat di atas, wah beritanya positif nih. Rupiah menguat atau apalah, ekonomi naik ya, terus Indonesia ekspornya naik lah, apalah yang positif lah di atas lah. Nah itu saatnya kita jual kayak gitu guys. Nah di atas jual. Kalau mau scalping ya beda lah. Saya ngomongnya cuman ya investor lah, semi invest gitu ya. Jadi seperti itu guys konsepnya. Jadi kalau misalnya nih temen-temen nih ya punya saham ya yang fundamentalnya bagus, udah beli di bawah, kayak misalnya contoh nih, oh saya udah beli INDF di harga 6.400 tuh, saya kira udah murah loh, kayak gitu guys, udah murah kan. Nah terus ini dibawa turun lagi sampai 6.100, ya nggak apa-apa, hold aja, ya hold aja, ya kan, itu kan faktor eksternal, hold aja, oh tunggu aja, namanya lembah akan bentuk bukit. Tunggu, ya mungkin untuk waktunya ya nggak tahu, tergantung ya global gimana lah. Nah kalau udah naik, berita-beritanya udah positif, jual lah. Atau nanti kalau ada dana,
waktu diskon, waktu nganggep 6.400 diskon, berarti 6.100 lebih diskon lagi dong. Nah, nambah dong. Ya, jangan malah CL. Rugi dong kalau naik nanti. Kayak seperti itu guys ya. Jadi berhentilah ya jadi badut bursa. Jangan mau kita itu ditakut-takutin sama orang lain. Ya, bahkan mungkin orang lain tuh ilmunya di bawah kita loh. Kadang-kadang ya, yang nakut-nakutin tuh sok-sokan, ini mau up, misalnya ada BYD masuk ya, Astra nanti hancur lah, ada Starlink masuk, Telkom hancur lah. Apa orang yang ngetik-ngetik itu mungkin dia nggak paham, mungkin pemahamannya lebih pinter teman-teman semua daripada orang yang ngasih fair. Biasanya orang yang nyebar fair itu, biasanya mereka habis CL, terus mereka akan ngajak teman-temannya CL juga. Biasanya seperti itu ya. Biar bareng, CL bareng gitu ya. Jangan terpengaruh. Kalau misalnya udah yakin perusahaannya bagus, bagi dividennya itu rutin, gede, profitnya naik atau stabil, terus nggak ada masalah dengan perusahaannya, ya udah hold aja. Toh juga, kalau teman-teman itu pindah ke saham lain, misalnya habis CL nih, ya ekonomi masih jelek, terus teman-teman pindah ke saham lain, emang jamin cuan? Bisa aja malah habis CL, terus beli saham lain, turun lagi. Double CL dong, CL kuadrat, rugi dong, kan gitu guys ya. Jadi teman-teman harus yakin sama diri sendiri dan stop jadi badut bursa. Ya jangan beli di atas, jual di bawah. Nanti udah naik, kena pom-pom lagi beli atas. Mereka pada jualan kan turun, CL lagi. Ya gitu guys, berhentilah jadi badut bursa. Oke ya guys ya, mungkin ini curhatan tentang badut bursa ya. Sampai ketemu di video berikutnya.